Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap kita adalah orang-orang yang berhutang kasih kepada Tuhan. Karena sebelum kita mengasihi Tuhan, kita sesungguhnya sudah mengalami kasih Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Salah satu perbedaan yang mendasar antara kekristenan dengan yang lain adalah bahwa kekristenan memberitakan tindakan Tuhan Allah untuk menyelamatkan manusia, tidak tergantung kepada situasi dan kondisi manusia itu. Sedangkan yang lain adalah usaha manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan, baik ritual ataupun moral, untuk dapat memenuhi syarat-syarat yang mereka yakini. Sebagai orang percaya, kita perlu mengetahui bahwa sebelum kita berbuat apapun bagi Tuhan, Tuhan sudah melakukan tindakan yang sangat besar dengan memberikan Kristus bagi kita. Sebelum kita mengasihi Tuhan, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada kita di dalam Kristus, tidak bergantung kepada ibadah-ibadah kita atau perbuatan-perbuatan kita. Saudara, itulah kabar baik yang disampaikan Injil bagi kita. Mari kita membaca Ulangan pasal 7, ayat 7 sampai dengan 11. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia, ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa hendak menyadarkan betapa Tuhan mengasihi bangsa Israel dengan memberitahukan bahwa bangsa Israel menjadi umat Tuhan bukan karena Israel itu hebat atau besar, namun karena Tuhan mengasihi mereka. Dan Tuhan yang mengasihi mereka adalah Tuhan yang setia kepada perjanjiannya. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, marilah kita mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan dengan kerelaan hati. Sebab kita orang percaya adalah orang-orang yang telah menerima anugerah Allah itu untuk menjadi anak-anak Allah melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib ketika kita masih berdosa. Saudara, firman Tuhan berkata, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Ayat ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian dan hidup sebagai sebuah bangsa, maka Musa perlu mengingatkan mereka bahwa mereka menjadi umat Tuhan bukan karena mereka ini kuat, mereka ini bangsa yang besar, sehingga Tuhan terpikat dengan mereka. Namun semata-mata karena Tuhan mengasihi mereka. Saudara, bangsa Israel bukan bangsa yang besar ketika Allah memilih mereka. Mereka adalah bangsa yang kecil, bangsa yang lemah. Namun semata-mata karena kedaulatan Tuhan dan kasih Tuhanlah yang memilih mereka, sehingga mereka menjadi umat Tuhan. Dan ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka menikmati segala kebaikan Tuhan. Musa ingin mengingatkan supaya mereka tidak melupakan Tuhan yang baik, yang mengasihi, dan yang setia kepada perjanjiannya, supaya umat Tuhan mentaati Tuhan dengan sungguh-sungguh, menghormati Tuhan,
dan mengasihi Tuhan, karena mereka terlebih dahulu menerima kasih daripada Tuhan. Saudara, apa yang terjadi kepada bangsa Israel yang kita baca dari Perjanjian Lama sebetulnya sebuah gambaran bagaimana Allah memilih kita di dalam Kristus. Allah memilih kita dalam Kristus bukan karena kita baik, bukan karena kita suci, bukan karena kita benar, bukan karena kita telah melakukan ritual-ritual dengan sempurna, tetapi Tuhan menyelamatkan kita karena Dia mengasihi kita. Dia memilih kita karena kedaulatannya dan karena kemurahan hati Tuhan. Saudara, itulah yang disebut dengan anugerah, di mana anugerah itu diberikan Tuhan kepada kita tidak bersyarat. Bukan karena kita telah melakukan sesuatu atau kita dalam keberadaan tertentu sehingga Allah terpikat dengan kita untuk memilih kita. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan sudah memilih kita di dalam Kristus sejak kekekalan. Sebelum kita berbuat apapun, Tuhan, Dia memilih kita. Dan disitulah saudara-saudara, ketika kita sekarang menjadi orang percaya, ingatlah bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah yang begitu besar, yaitu darah Yesus Kristus, untuk mengampuni dosa kita, menyucikan kita, dan menjadikan kita anak-anak Allah. Saudara, biarlah anugerah seperti itu, kasih Tuhan begitu besar itu yang mendorong kita, supaya kita menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan, dengan kerelaan, dan dengan kasih kepada Tuhan. Karena kita tahu, kita adalah orang-orang yang senantiasa dikasihi Tuhan dan mengalami kasih Tuhan. Saudara, mentaati Tuhan adalah respon yang tepat kepada kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Karena apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita adalah ekspresi daripada Allah mengasihi kita untuk kebaikan kita. Sehingga kita sebagai umat Tuhan, kita boleh memuliakan Tuhan dan hidup kita di muka bumi ini yang sementara menjadi bernilai di mata Tuhan. Saudara, oleh karena itu, mari kita belajar mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan, mengikut Tuhan dengan kerelaan hati, dengan rasa syukur, dan dengan cinta kasih kepada Tuhan. Karena itulah yang patut kita lakukan sebagai seorang yang telah mengalami anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami menyadari kami adalah orang-orang yang telah menerima anugerah itu. Supaya ketika kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kami melakukannya dengan sukacita. Kami melakukannya dengan kerelaan. Karena kami tahu ya Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami adalah untuk kebaikan kami. Sehingga kami bersemangat, antusias untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.